Aduh, susah banget tuh game dari tadi lawan Raja nggak menang. Habis sudah kesabaran gua. Masa kalah mulu dari tadi? Saatnya penghakiman. Mjolnir. Hah? Apakah ini artinya aku sudah tidak worthy lagi? Aduh, perut gua. Ah. Hah? Ah. Aduh, Duh dok, maaf ya saya salip antrian. Perut saya sakit banget ini dok. aduh, Pak, hampir copot jantung saya. Sakit apa sih Pak perutnya? Sampai datang jebol-jebol atap segala. Ulu hati dok, tiba-tiba kayak kram, perih banget, mual. Udah pakai masker, masih kecium banget bau alkohol. Bapak habis minum-minum ya? Iya dok, saya lagi sedih banget, kayak nggak punya pencapaian apa-apa. Saya main game kalah terus. Saya juga ditinggal sama pacar saya. Bahkan dunia pun gagal saya selamatkan dari Monster Ungu, kurang ajar. Monster ungu? Mirip kayak pasien saya yang batu empedu kemarin ya. Ya udah Pak, saya periksa dulu ya, sambil nanti kita USG. A few moments later. Nah Pak, ini dari pemeriksaan sebenarnya nyerinya sih utamanya karena iritasi lambung akut nih, karena Bapak kebanyakan minum alkohol. Tapi dari USG ini juga ketemu ada perlemakan hati ya Pak, alias fatty liver. Kemungkinan juga karena Bapak minum alkohol berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tuh, jadi ada perlemakan hati. Dan kemudian ini kalau saya ukur lingkar perutnya ya, ini sudah memenuhi kriteria untuk resiko kena sindrom metabolik ya Pak, jadi mesti hati-hati. Apaan tuh dok, sindrom metabolik? Nah, jadi Pak, sindrom metabolik itu adalah kumpulan gejala yang diawali dengan adanya obesitas sentral ya, kegemukan di daerah perut. Nah, ini tiap etnis dan ras itu beda-beda patokannya ya dari panduannya. Nah, untuk kayak standar kita orang Asia ya, saya misalnya itu kalau laki-laki kalau lingkar perutnya 90 cm ke atas itu ada obesitas sentral namanya. Kalau untuk perempuannya lebih sama dengan 80 cm Pak. Ya, cuman kalau untuk ras Bapak saya kurang ngerti juga deh gitu ya. Kemudian harus ditambah lagi ada 2 dari 4 kriteria berikut ya. Jadi nanti akan diperiksa tekanan darah tinggi apa enggak, terus kolesterol HDL ya rendah apa tinggi. Kemudian untuk trigliseridnya nanti diperiksa ya, sama satu lagi gula darah Pak. Nah kalau misalnya dari 4 parameter itu ada 2 yang juga bermasalah ditambah dengan obesitas sentral, itu namanya kena sindrom metabolik, dan itu biasanya sudah terjadi resistensi insulin, terjadi peradangan kronik di badan, dan ya bisa berbahaya ke depannya. Apa bahayanya sindrom metabolik dok? Jadi bahaya sindrom metabolik kalau misalnya makin nggak bagus gitu ya kondisinya, itu nanti akan sangat berisiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah di kemudian hari Pak. Jadi meningkat tuh resikonya untuk kena serangan jantung, untuk kena stroke, bahkan resiko kena kanker juga meningkat kalau sindrom metabolik gitu ya. Plus nih jangan lupa ya, Bapak juga sudah ada perlemakan hati. Itu perlemakan hatinya yang bikin saya sakit perut dok. Bukan dari sakit mahnya. Bahaya nggak sih dok perlemakan hati? Nah Pak, fatty liver itu penyebabnya biasanya paling sering memang 2 macam. Kalau untuk kasus Bapak nih kemungkinan besar karena kebiasaan minum alkoholnya alias alcoholic fatty liver disease. Tapi ada juga yang kita sebut dengan NAFLD ya, non-alcoholic fatty liver disease. Nah itu penyebabnya biasanya dari diabetes gitu ya, dan atau penyakit-penyakit yang lain gitu ya, yang bukan karena alkohol. Nah ini bisa berbahaya di kemudian hari karena kalau misalnya bertahun-tahun kondisi perlemakan hatinya, apalagi misalnya tambah parah gitu ya, itu nanti bisa menyebabkan peradangan ya di sel-sel livernya Bapak nih. Nah kalau misalnya radang bertahun-tahun nanti bisa terjadi sirosis atau yang kita sebut dengan gagal hati kronik. Nah kalau sirosis ini bahaya Pak, bisa mengancam nyawa nantinya. Waduh, gimana ini dok? Makin kacau hidup saya. Udah saya nggak worthy lagi, penyakitan pula tidak. Nah, jadi Pak, untuk awal ya, nasihat saya untuk Bapak nih, nomor 1 stop alkoholnya, udah nggak boleh minum alkohol lagi. Kemudian gaya hidupnya harus diperbaiki, yaitu kegemukan sama lingkar perutnya harus berkurang ya, jadi harus turunkan berat badan sampai mencapai berat badan ideal.
harus olahraga rutin juga ya. Kemudian karena sindrom metabolik ini juga harus dicek parameter yang lain, nanti bakal dicek tuh ya tekanan darahnya, kondisi kolesterolnya, kemudian juga gula darahnya. Nanti tuh juga kalau misalnya ada masalah di masing-masing parameter itu juga harus ditangani dengan baik Pak, supaya jangan komplikasi di kemudian hari. Baik dok, saya akan kembali ke jalan yang benar. Hah? Mjolnir, apakah ini artinya aku sudah worthy kembali? Hancur udah deh nih gedung deh.